semuanya? Amin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ibu ingin bertanya, apakah di sesi pertama pagi ini ada yang tidak hadir? Ada. Oke. Ibu absen dulu ya. Ya. Atas nama anak Agung Ayu G. Intan Daud, Desa Putu Gayatri, Dewa Ayu Chandra, Gede Adita, Gede Deva, sakit ya. Gede Murah, Gusti Ayunita, I Gede Agus, I Kadek Dharma, I Kadek Mulyana, I Komang Yoga, I Made Abi, Nyoman Alif, Kadek Enam, Kadek Galam, Kadek Gerah Hadi, Kadek Ferti Asif, Ketut Mahetria, dua ya. Berarti sampai usia 17 yang sakit Gede Deva ya. Untuk PPT-nya karena mungkin Ibu tidak bisa menayangkan karena ada gini, masih ada kendala ininya alatnya. Tadi udah dikirim di grup kan? Silahkan dibuka. Ada yang tidak bawa HP? Udah? Udah semua lihat PPT-nya? Nah, jadi di sini Ibu terlebih dahulu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di mana setelah adik-adik mengikuti pembelajaran kita hari ini mengenai kesetaraan sosial atau kesetaraan umum untuk mencapai kepentingan umum. Nah, di sini Ibu ingin kalian bisa memahami apa itu hakikat kesetaraan dan prinsip-prinsip kesetaraan yang ada di masyarakat. Bisa dimengerti? Bisa. Dibukanya di PPT-nya ada kok ya? Oke, lanjut. Oh ya, sebelum itu Ibu ingin bertanya. Kemarin Ibu ada memberikan kalian materi di Google Classroom. Apakah sudah dibaca? Udah? Kemarin juga Ibu sudah ingatkan kepada ketua kelas atau salah satu teman kalian atas nama Gerah Hadi. Terima kasih ya sudah membantu. Ketua kelasnya juga terima kasih ya sudah membantu Ibu. Nah, di sini kita akan masuk ke materi kesetaraan. Apakah bisa dibaca? Bisa. Nah, ada dua pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama hakikat kesetaraan, yang kedua prinsip-prinsip kesetaraan. Yang kedua prinsip kesetaraan. Nah,
Gede Agus. Dipanggil. Iya, silakan. Kesetaraan berarti kebebasan dari prasangka dan diskriminasi. Sama seperti ya. Ada lagi? Enggak ada. Nggak ada. Oke, karena tidak ada, Ibu di sini akan menjelaskan hakikat kesetaraan. Di sini ada kata penghapusan terhadap diskriminasi, ketidaksamaan sosial secara vertikal dan horizontal. Nah, dari dua kata ini, dua kalimat ini, apakah ada yang bisa menyampaikan apa itu kesetaraan pengertiannya? Tidak, ya. Ibu akan menyampaikannya bahwa hakikat kesetaraan merupakan ketidaksamaan sosial secara vertikal dan horizontal, yang mana di dalam masyarakat itu kita hidup setara, tidak ada perbedaan. Paham? Tidak ada perbedaan, kita setara maksudnya. Terus dengan adanya kesetaraan dapat dijadikan sebagai penghapusan terhadap diskriminasi. Ada yang tahu apa diskriminasi? Apa? Yuk, Ya, silakan. diskriminasi adalah sikap pembedaan secara sengaja terhadap golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Nah, sikap membeda-bedakan. Nah, dengan adanya kesetaraan di masyarakat, sehingga masyarakat akan terbebas dari diskriminasi, yaitu membeda-bedakan. Mengerti? Sampai di sana apakah kalian mengerti? Nah, Benar. nah, di dalam kesetaraan itu ada yang namanya dikategorikan dalam berbagai jenis. Ada berapa? Apa saja? Ya, silakan. Kesetaraan hukum, kesetaraan politik, kesetaraan sosial, kesetaraan ekonomi, kesetaraan moral. Baik. Kesetaraan itu ada 5. Yang pertama, kesetaraan hukum. Yang kedua, kesetaraan politik. Yang ketiga, kesetaraan sosial. Yang keempat, kesetaraan ekonomi. Yang kelima, kesetaraan moral. Nah, dari kelima kesetaraan tersebut ada yang bisa menyampaikan pengertiannya atau apa yang dimaksud dengan kesetaraan hukum, kesetaraan ekonomi, politik? Ya, kamu siapa? Namanya siapa? Nama saya Iman Ali Turmadewa, biasa dipanggil Ali. Ya, silakan. Kesetaraan hukum biasanya mengacu pada pengakuan bahwa semua warga adalah subjek hukum, status sebagai subjek harus berlaku universal atau umum. Kesetaraan hukum berlaku universal atau umum. Ada yang mengerti maksudnya? Oke, ibu kasih gambaran. Gini, masyarakat di mata hukum itu sama, setara dia kedudukannya, baik dia anak gubernur, anak presiden, pemimpin di masyarakat, setara dia. Ngerti? Benar, ngerti? Nah, contohnya ya, ketika anak gubernur nih melakukan kesalahan atau melakukan kesalahan, terus dia sedang dihukum, terus anak dari petani melakukan kesalahan juga sedang dihukum. Nah, kedudukan mereka itu sama-sama masyarakat di Indonesia yang harus taat terhadap hukum. Ngerti kan? Hidupnya setara. Bisa dipahami? Bisa. Nah, yang kedua, politik sosial. Nah, kamu dah. Namanya siapa? Nita. Nita, yuk. Kesetaraan politik mengacu pada pengakuan bahwa orang-orang yang menjadi subjek peraturan negara harus memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan undang-undang yang menjadi
memiliki hak yang sama dalam pengurusan undang-undang. Maksudnya, nanti kalian paham? Gimana? Hak memilihnya tuh sama, bebas gitu. Bebas. Contohnya, Misalnya memilih presiden itu tidak ada paksaan. oh gitu. Ada pemilihan pemilu ya, pada pemilu tidak ada perbedaan. Nah, contoh lainnya pada anggota DPR. Anggota DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat yang mana kita ketahui saat ini sudah ada cewek dan cowok. Ya. Nah, di sana juga memandang kesetaraan, tidak membeda-bedakan antara cewek atau cowok, tidak harus cowok saja jadi pemimpin gitu. Paham? Bisa kita lanjut? Kesetaraan sosial. Yang lain nggak ada? Ya, kamu udah lagi. Kesetaraan sosial adalah tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Kelompok masyarakat yang memiliki status yang sama. Iya. Ada yang bisa memberikan contoh? Saya Tidak. misalnya di murid PS2 ada orang kaya orang miskin, tapi Ya. tetap satu kelas itu yang murid biasa. Tetap dia sebagai murid Iya. di SMA 2 Singaraja. Menurut kamu itu benar atau tidak? Benar. Nah, kesetaraan sosial itu di mana individu atau seseorang memiliki posisi yang sama. Nah, contohnya seperti di kelas bidang yang tadi disebutkan, kalian orang kaya, orang miskin, anak gubernur, bupati, tapi ketika kalian masuk ke kelas ini, kalian tuh sama semuanya, siswa dan menuntut ilmu di sini. Paham? Bagus. Lanjut kesetaraan ekonomi. Nah, siapa namanya? Galang ya. Kesetaraan ekonomi mengacu pada situasi pembagian sumber daya dilakukan secara adil. Hal ini mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi yang terlalu lebar. Adanya kesetaraan sumber daya alam atau manusia, sumber daya di dalam perekonomian. Ada yang ngerti maksudnya? Nggak ada. Belum paham ya? Jadi gini, kesetaraan ekonomi. Nah, ibu ambil contoh dalam sebuah pekerjaan. Ingat nggak kemarin tentang apa ya, stratifikasi campuran kalau apa ya? Bisa tuh dikaitkan. Ini dia kesetaraan ekonomi. Nah, ketika seorang bekerja di sebuah perusahaan atau di toko ya, dia harus mendapatkan gaji sama sesuai dengan tingkatannya. Ini kan karyawan tingkatan A, B, C. Tingkatan A semuanya sama dia. Ketika yang satu mendapatkan gaji, yang B juga mendapatkan gaji, dan seterusnya. Paham? Nah, kayak gitu dia kesetaraan ekonomi. Baik, kita lanjut ke kesetaraan moral. Ayo dong yang belum. Ya deh, bentar. Kesetaraan moral mengacu pada kondisi di mana setiap warga memiliki nilai yang sama. Setiap warga memiliki nilai yang sama. Kesetaraan moral itu tidak beda jauh dengan kesetaraan sosial. Benar? Benar. Ada yang bisa memberikan contohnya? Apa? Contoh. Contoh kesetaraan moral. Ya, kesetaraan sosial dia deh. Hampir sama dia. Kan tadi kesetaraan sosial tuh memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat. Benar kan? Yang satu kelompok. Terus kesetaraan moral memiliki kedudukan yang sama dan martabat yang sama. Nilai, ya silakan desa. Kesetaraan moral, anak-anak maupun dewasa tetap memiliki nilai yang sama. Dalam Kesetaraan moral. kesetaraan moral anak-anak tetap memiliki, anak-anak maupun dewasa tetap memiliki nilai yang sama. Bisa? Di sana titik poinnya nilai yang sama. Karena kesetaraan itu adalah Sama. sama. Ya, sama.
memiliki nilai martabat sosial yang sama dalam semua masyarakat. Sampai di sini mengenai hakikat kesetaraan ada yang ditanyakan? Tidak. Benar? Benar. Oke deh, dari yang hasil kalian baca kemarin malam ada yang ingin ditanyakan? Pasti ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Mau bertanya deh? Mau bertanya? Tahu. Oke, jika tidak, oh iya silakan. Apa yang menyebabkan perbedaan kesetaraan di masyarakat? Apa yang menyebabkan Perbedaan kesetaraan di masyarakat. perbedaan sama yang hukum itu? Ya, semuanya. Oh, gitu. Apa yang menyebabkan perbedaan kesetaraan di masyarakat? Ada lagi? Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, ibu ingin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari desa? Bagaimana cara apa penyebab adanya kesetaraan dalam masyarakat? Benar kan? Nah, ada yang bisa jawab? Saya boleh bertanya lagi, Bu? Oh, boleh. Sebutkan, boleh? Boleh. Apa? Oh, iya. Biar dulu. Oh. Oke, kalau kalian tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan dari desa, ibu akan menjawab ya. Namun jika ada pendapat dari kalian bisa memberikan pendapat yang berbeda. Mati? Nah, bagaimana gitu? Apa penyebab adanya kesetaraan dalam masyarakat? Nah, di sini ada yang namanya kesetaraan. Kesetaraan merupakan penghapusan terhadap diskriminasi. Diskriminasi itu kan perbedaan. Kesetaraan ada di masyarakat bertujuan untuk memberikan posisi atau menyamakan masyarakat agar tidak ada yang namanya diskriminasi dan balik lagi ke diskriminasi, agar tidak adanya diskriminasi ataupun pengucilan terhadap orang-orang di lingkungan masyarakat. Paham maksudnya? Atau bagaimana? Nah, gini contohnya ini. Kayak tadi dah, kan ada anak nih, anak pejabat dan anak orang biasa. Jika mereka berkumpul dan tidak ada kesetaraan dalam masyarakat, tidak ada kesetaraan di dalam masyarakat, tentunya kita hanya menghormati anak pejabat itu tanpa menghiraukan anak dari masyarakat rendah. Jadi kita sebagai makhluk sosial jangan pernah membeda-bedakan teman. Itulah tujuannya, jangan pernah membeda-bedakan. Kita itu hidup setara, sama-sama manusia. Paham? Benar? Benar? Nah, itu dah ya. Jadi tujuan adanya kesetaraan itu agar tidak ada diskriminasi dan tidak ada ketimpangan di dalam masyarakat. Ya. Yang lain? Ada lagi? Atau ada yang ingin menambahkan? Tidak? Tidak. Bisa kita lanjut? Bisa. Baik, kita lanjut ke konsep kesetaraan. Silakan dibuka slide konsep kesetaraan. Udah? Konsep kesetaraan itu ada berapa? Apa saja? Kesetaraan kesempatan, kesetaraan jadwal, kesetaraan hasil. Kesempatan sejak awal hasil. Nah, dari ketiga konsep kesetaraan itu ada yang bisa menyampaikan apa itu kesetaraan kesempatan? Gerak aja, benar? Ya, silakan. Kesetaraan kesempatan artinya penganut konsep kesetaraan yang terbuka. Menganut konsep kesetaraan yang terbuka.
misalnya kita lagi debat, Ya. kita masing-masing punya kesempatan untuk memberikan ini Argumen. argumen. Nah, kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan pemikiran kita dalam lomba atau debat. Dan adanya kesempatan di mana ketika kita akan kuliah, kita memiliki kesempatan kuliah. Nah, kita harus berusaha untuk bisa kuliah. Nah, di sana ada kesempatan kuliah, ada seperti dapat beasiswa. Itu merupakan suatu kesempatan untuk kalian bisa menempuh pendidikan lebih tinggi untuk mencapai cita-cita kalian. Paham? Sampai situ paham apa itu besaran kesempatan? Benar? Oke. Yang kedua, kesetaraan. Benar dong, kesetaraan sejak awal. Kamu, namanya siapa aja? Dewayu. Oh, Dewayu di desa. Nah, ya. Yuk, Dewayu. Kesetaraan sejak awal artinya sebuah kesetaraan harus berasal dari awalan atau start yang sama. Nah, kesetaraan sejak awal merupakan kesetaraan yang harus berawal, yang dimulai dari awal atau start yang sama. Ada yang bisa memberikan contoh? Tidak kamu lagi. Misalnya kita mau daftar polisi, terus Ya. anak petani ini daftar polisi, anak gubernur ini daftar polisi, itu startnya sama, nggak boleh anak gubernur start duluan. Betul. Mengerti maksudnya? Benar. Ya itu walaupun anak gubernur, walaupun anak petani, karena dia mencari polisi, mencari tujuan yang sama, jadi harus dimulai dari awal yang sama juga. Jangan pernah kayak gini, apa ya, seperti melangkahi gitu loh. Karena dia anak gubernur, anak pejabat, dia langsung saja lompat ke tahap selanjutnya gitu, nggak mengikuti dari awal. Paham? Oke, bagus. Nah, yang terakhir kesetaraan hasil. Secara hasil, semua orang mampu menikmati standar hidup dan peluang yang setara. Semua orang mampu menikmati standar hidup dan peluang yang sama. Ada yang bisa memberikan contoh? Kesetaraan hidup dan peluang yang sama. Hidup dan peluang yang sama. Sekarang standar hidup, ada standar hidup sama aja. Nah, kata itu sama, pokoknya sama dia. Gimana cara hidup orang itu sama?
individu memiliki mendapatkan haknya. Setiap orang di masyarakat harus mendapatkan haknya dan kewajibannya, seperti hak menerima pendidikan, dihormati di masyarakat, jabatan di suatu masyarakat. Dia berhak untuk memiliki itu karena kita menganut kesetaraan. Selanjutnya sama, tidak membeda-bedakan. Paham? Selanjutnya, adik, waktu sini ayam-ayam nih. Namanya siapa? Dharma. Ya, silakan. Setiap individu masyarakat mendapatkan perilaku yang sama atau memandang latar belakang. Ada yang paham maksudnya? Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang latar belakang. Paham? Ada yang nggak paham? Gini, kayak tadi contohnya Alif. Alif, ya kan bilang kok anak gubernur, anak petani gitu. Paham? Sama dia kan memandang latar belakang, pokoknya sama dia ininya, kehidupannya itu. Waktu itu karena dia mencari kepolisian. Ada yang paham? Nah, lanjut. Ya, silakan. Jika terdapat hak bagi orang lain untuk menghalangi hak dan keinginan orang lain. Paham maksudnya? Tidak terdapat hak bagi orang lain untuk melarang hak orang lain. Berarti contohnya, ada yang bisa memberikan contoh? Iya. Misalnya, maaf nih gue, misalnya orang hitam, kamu nggak boleh sekolah di sini. Misalnya ini kan kita, misalnya taruh di terus ada orang hitam, kamu nggak boleh sekolah di sini, itu kan nggak boleh. Oh, benar, itu nggak boleh kayak gitu. Kenapa nggak boleh? Karena kita itu sama-sama tujuannya ke sini untuk sekolah, belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu, benar? Jangan pernah kayak gitu ya, teman ya. Lanjutnya. Nah, di sini kan ada yang menggunakan undang-undang tahun 1945 pasal 27. Di sana terdapat 3 prinsip kesetaraan. Nah, sini pun menyimpulkan bahwa secara yuridis maupun politis, semua warga negara memiliki persamaan kedudukan baik dalam bidang politik, hukum, pemerintah, dan sosial. Sama kayak ini. Semua masyarakat memiliki kedudukan yang sama di bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan moral. Paham? Tidak membeda-bedakan. Hukum tidak membeda-bedakan. Jadi kalian itu sama, semuanya sama. Ngerti? Bisa kita lanjut? Yang tadi itu prinsip kesetaraan diterapkan agar tidak terjadi perpecahan dan konflik. Paham maksudnya? Bagaimana? Misalnya kita punya budaya memakai kamen, di Jawa memakai kamen tapi berbeda. Di kamen kamu jelek, itu nggak boleh gitu. Tujuan dari adanya kesetaraan agar tidak terjadi perpecahan atau konflik di masyarakat. Benar? Nah, jadi dengan kita memiliki prinsip kesetaraan, tentunya kita tidak pernah menimbulkan konflik pada teman atau orang lain. Benar nggak? Bisa kita lanjut? Yang terakhir apa? Penerapan prinsip kesetaraan berguna untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Benar sekali. Dengan adanya kesetaraan dan kita dapat menghargai orang lain, tentunya kita dapat hidup harmonis. Benar? Nah, contohnya, ayo. Ada yang bisa ngasih contoh? Pokoknya kalau kita udah bisa menghargai orang lain, pasti dari hidup kita aman, tentram, damai, benar nggak? Nah, contohnya ada di lingkungan tetangga gitu loh. Kalau
Lagi Tak uang jajan. membuat tugas juga. Nah, benar nggak? Kewajiban kalian membuat tugas. Tugas diberikan oleh guru tidak semena-mena untuk kalian bisa mendapatkan nilai saja. Tapi tahu apa tujuannya? Kalau Supaya sukses. Nah, ini tugas di setiap pertemuan atau di setiap materi diberikan oleh guru agar kalian mampu dan bisa mempelajari ulang dan lebih memahami. Jika kalian diberikan tugas pasti lebih memahami materi yang diberikan, benar nggak? Nah, 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 ada nggak yang mau buat tugas? pasti ada. kalau Udah semua? Ada. Yakin? saya tidak Jangan aja kalian minta hak kalian ya kalau kalian mau buat tugas. Ingat, kalau hak dan kewajiban. Kewajiban buat tugas, hak kalian mendapatkan nilai. Jika kalian mengerjakan tugas, kalian akan dapat nilai. Benar nggak? Nah, Kerjakanlah tugas dengan baik-baik sehingga nilai kalian baik. bagus. Ya, benar. Paham? Paham. Nah, jadi setelah itu yang disampaikan mengenai hakikat kesetaraan, prinsip-prinsip kesetaraan, ada yang bisa menyampaikan kembali apa itu hakikat kesetaraan, apa itu prinsip kesetaraan. Pakai kata-kata kalian sendiri. Jangan terus salah. Nah, jangan gitu. Apa saja yang tadi disampaikan? Ada yang bisa menyampaikan kembali? Garis besarnya saja. Yang ibu sampaikan itu tentang kesetaraan. Tentang kesetaraan. Pokoknya semua sama, tidak ada yang berbeda-bedakan. Tidak ada yang berbeda. Ingat, kesetaraan itu tidak ada yang membeda-bedakan. Jangan pernah membeda-bedakan teman. Benar? Nah, Waktu ibu masih? masih. Lagi banyak ya? Lagi 7 menit. Ada, nah sebelum kita makan ini kan masih 7 menit masih lama tuh. ya Ada yang ditanyakan? Pasti ada. Ingat ya, besok kapan lagi ada pertemuan? Selasa depan. Kalian akan diarahkan di ibunya untuk membaca materi sebelumnya. Besoknya kalian harus bawa pertanyaan. ya Nanti bawa pertanyaan. Dengan kalian membawa pertanyaan, artinya kalian sudah belajar. Paham? Jadi kalian harus Belajar. terus ingat belajar. Ya. Nah, ya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? tidak Sama sekali tidak ada. Benar? Udah paham berarti ya? Oke, jika paham, ibu akan bertanya. Satu saja waktu ibu akan bertanya. Yang diam-diam kayak ini siapa ya? Apa itu kesetaraan sosial? Ya, kesetaraan sosial itu apa deh? Ada yang bisa membantu kesetaraan sosial itu apa? Kamu udah? Saya. Dari tadi kan kasih temannya. Kasihan temennya udah dapat ngomong. Kamu deh? Kesetaraan Sosial. mengacu pada dua gagasan kesetaraan status atau posisi seseorang dalam masyarakat. Kesetaraan status atau posisi seorang dalam masyarakat. Benar? Nah, jadi kesetaraan sosial itu adalah mana seseorang di masyarakat itu sama, setara. Paham? Benar paham? Harus paham, ya? Oh, udah. Oh, gini. Udah selesai. Udah ada. Jadi karena kalian tadi tidak
bisa menyampaikan demikian sedikit mengenai hakikat kesetaraan dan prinsip-prinsip kesetaraan. Untuk pertemuan selanjutnya kapan? Hari Selasa. Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Apa materi selanjutnya? Perbedaan dan kesetaraan antar kelompok. Ingat dibaca ya. Ya Bu. Janji. Jadi. Ingat, untuk pertemuan berikutnya bagian C saja dulu ya. Nanti karena sebelum C itu akan menyampaikan ada beberapa yang menyampaikan. Ini materi C kan sedikit ini. Ya, tapi wajib kalian mencari masalahnya. Sebelumnya juga ibu akan menyampaikan materi-materi yang sudah lewat. Ya, mudah-mudahan nanti bisa isi kedua. Kalau ibu lupa menyampaikan di sini kedua, baru ibu akan share di WA lagi bilang. Ya. Terima kasih Ibu. Dah dengar apa yang dari ibunya? Ya. Ingat ya, ingat hak dan kewajiban kalian sebagai Siswa. Baik, demikian. Ya. Demikian materi kita pada pertemuan hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti pelajaran dengan baik.